Gimana rasanya menjadi mahasiswi akuntansi syariah? Hal apa yang menjadi motivasi diri untuk mengembangkan potensi? Kalau kita punya sesuatu gitu, kalau kita diem aja kan pasti nggak bakal berkembang tuh. Jadi kan pasti harus nyoba gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Himaksyar. Dalam beberapa menit ke depan, saya Pratiwi Oktiliana akan menemani kalian di podcast Himaksyar. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu mahasiswi jurusan akuntansi syariah. Dia sering menangin banyak banget lomba loh, hebat kan? Langsung aja kita sambut Fitria Ramadan. Halo Fi, gimana kabarnya? Alhamdulillah nih baik. Gimana nih Dewi juga kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh dong nih langsung kenalan sama Besti Aksyar. Oke. Halo Besti Aksyar. Kenalin aku Fitria Ramadan. Kalian bisa panggil aku Fitria, Fitrom atau Pipit. Gitu juga boleh. Nah, aku berasal dari Pleret, asli Cirebon banget dan lebih tepatnya di Desa Gamel. Oke. Langsung aja ya. Aku mau nanya nih sama Fitrom. Gimana rasanya menjadi mahasiswi akuntansi syariah? Rasanya gimana ya? Ya yang pasti ada seneng, ada kagetnya juga gitu kan. Dan juga ya pokoknya campur deh, nano-nano banget gitu. Senangnya kan ya kita dapat pengumuman bahwa kita diterima gitu di jurusan yang kita mau gitu kan ya. Pasti seneng banget dong, kayak yang wah alhamdulillah nih gitu. Alhamdulillah banget kan bisa diterima gitu. Kayak yang kalau kagetnya ya gimana ya, kayak culture shock banget gitu, kayak harus adaptasi lagi gitu kan dari SMK ke kuliah gitu. Gimana aku kan dari ini ya konvensional, maksudnya kan dari dulu-dulunya SMK maupun SMP gitu kan nggak di MTS atau di MA gitu kan ya, makanya waktu masuk akuntansi syariah kayak yang wow gitu. Kaget ya? Iya, kaget banget. Oke. Apa sih tujuan awal ngambil jurusan akuntansi syariah? Tujuannya ya mungkin karena aku dulunya konvensional, jadi mungkin pengen lebih tahu aja gitu kan terkait jurusan akuntansi, apa sih perbedaannya antara konvensional dan juga akuntansi syariahnya gitu tuh. Menambah ilmu ya? Iya, tentunya belajar lagi gitu Ya, betul. Nah, di samping sibuknya menjadi mahasiswa, pernah nggak sih ikut kompetisi seperti lomba-lomba yang di akademik maupun non-akademik? Oke, kalau itu saya pribadi pernah. Karena kan kalau kita diem aja gitu kan, kalau kita punya sesuatu gitu, kalau kita diem aja kan pasti nggak bakal berkembang tuh. Jadi kan pasti harus nyoba gitu kan, yang dari mulai misalkan ikutan lomba di daerah kelurahan lah atau di daerah kampusnya sekitar jurusan gitu kan, baru nanti naik gitu kan. Ya pokoknya terus coba aja gitu lah untuk mengasah kemampuan kita sendiri gitu. Kalau boleh tahu nih, lomba apa aja yang diikutin supaya Besti Aksyar di sini bisa ikutin juga gitu. Bisa banget. Mungkin lomba di sekitar kampus juga banyak ya. Nah mungkin kan aku sesuai dengan passion aku atau kayak bakat aku gitu, bisa sebut gitu kan ya. Itu sih aku lebih ke lomba hadroh, terus lomba MTQ, lomba catur juga pernah. Mantap. Iya gitu mungkin. Terus lomba nyanyi waktu itu juga pernah sih. Sangat multi talent ya narasumber kita saat ini. Pasti yang nonton juga lebih-lebih nih. Kalau TV juga mungkin. Aduh. Oke. Gimana sih perasaannya pas waktu pertama kali ikut lomba? Perasaannya ya mungkin semua orang juga kalau pengen lomba gitu kan ya pasti sebelumnya pasti udah disiapin tuh apa aja gitu kan. Yang pastinya pas udah disiapin gitu-gitu, pas ngadepin semua penonton gitu, pastinya ada nervous, deg-degan gitu perasaannya, kayak yang aduh takut nih, apalagi kalau ngelihat peserta yang udah tampil gitu kan ya pasti aduh yang lain bagus-bagus, aku gimana, kayak yang nyalinya nambah ciut-ciut gitu tuh. Jadi ya sebisa mungkin pasti deg-degan itu ada, rasa tegang itu ada, khawatir itu ada. Ya kita harus bisa nenangin diri sendiri gitu sih. Oke.
Sejak kapan potensi itu muncul? Potensi itu muncul. Kalau aku sendiri kan mungkin di bidang suara gitu kan ya. Kalau yang di Hadroh, aku itu pertama kali kelas berapa? Kelas 5 SD kalau nggak salah ya. Iya. Lama ya? Lumayan masih unyu-unyunya gitu. Imut, Kalau sekarang nggak tahu. masih imut kok. Ngemut banget nggak sih? Banget. Jangan malu. Oke, kali itu ya kalau di bidang Hadroh kayak yang di vokalnya gitu kan itu sekitar kelas 5 SD. Kalau yang MTQ aku tuh kelas 11 SMK kalau nggak salah ya. Itu aku baru kayak yang belajar itu terus ikut lomba dan sebagainya. Nah kalau nyanyi juga sama dari kelas 5 SD. Mungkin dari kecil ya udah nyanyi gitu kan, walaupun nyanyi gak jelas waktu kecilnya Jadi di gitu. kamar mandi pernah nggak nih? Sering kayaknya tuh. Serasa bagus ya suaranya kalau nyanyi Iya, di kamar mandi. apalagi ya kan sendirian gitu kan Iya, ya, betul. apalagi kalau di kamarnya ada kaca gitu, pasti ngaca sambil Rasa konser. konser sendiri di kamar mandi. Oke, hal apa yang menjadi motivasi diri untuk mengembangkan potensi? Motivasi ya, mungkin itu datang dari orang-orang terdekat aku sih, kayak misalkan keluarga sendiri, terlebih dari kedua orang tua kan, itu kan pasti motivasi aku banget gitu kan. Kalau akunya gini-gini aja, sedangkan orang tua kita itu udah berusaha gitu untuk ngembangin kita, untuk dari kan didikan orang tua kan dari kecil tuh pasti kan ya kita juga belajar banyak dari orang tua. Nanti orang tua juga kan kasih motivasi dan kitanya juga kalau misalkan lihat orang tua kan pasti bawaannya pengen ngebanggain gitu kan ya, Iya, benar. nggak mau bikin orang terdekat kita kecewa gitu. Maka dari itu kayak yang orang-orang terdekat tuh motivasi banget buat aku untuk lebih ngembangin diri aku gitu, biar nggak ngecewain aja. Mantap banget. Terakhir nih, gimana tipsnya supaya bisa buat mengembangkan bakat yang kita miliki? Apakah harus otodidak atau ikut kelas atau bahkan ikut organisasi? Oke, mungkin tipsnya gitu kan ya. Kalau mungkin udah dari misalkan udah ada bakat yang udah dari lahir udah kebentuk gitu kan, pasti ya mungkin ada kan ya yang udah dari kecil udah jago ini itu gitu kan. Itu mungkin paling ikut apa ya, kayak kelas kursus atau apa gitu, mungkin lebih didalamin lagi gitu kan ya. Kalau otodidak juga mungkin bisa juga, cuman kan kalau otodidak kalau kitanya ya gimana kita nangkepnya gitu kan ya. Kalau kitanya bisa dan mampu untuk otodidak ya mungkin ada juga tuh yang bisa otodidak gitu kan. Mungkin ya tips dari aku, cari wadah yang bisa ngembangin diri kita sesuai dengan apa yang ada di diri kitanya gitu tuh. Kayak misalkan ikut UKM gitu yang sesuai dengan kita. Misal di bidang suara nih kan ada PSM gitu kan, paduan suara mahasiswa. Ada bidang suara tuh apalagi nih kayak FK3 gitu, itu kan di bidang suara juga, di bidang hadrohnya gitu, Islaminya. Ya mungkin ya bisa dengan mengikuti organisasi-organisasi UKM gitu yang sesuai dengan kitanya, agar kita tuh dapat ilmu lagi sehingga bakat kita tuh gak di situ-situ aja gitu tuh. Biar bisa berkembang ya. Iya benar juga. Dan ya mungkin kalau kita punya di bidang suara nih, kita tuh nggak harus nyanyi terus gitu kan ya. Orang tuh bukan gimana ya, jadi tuh jangan di titik zona nyamannya itu terus kalau menurut aku ya. Kita juga bisa ngembangin di lain, tapi yang masih dalam potensi kita ya tuh. Misalkan di bidang suara nggak harus nyanyi, kita juga bisa nge-MC itu juga kan dalam vokal juga kan, dalam suara juga. Jadi sebisa mungkin jangan bertahan di zona nyamannya gitu. Mantap sekali nih tips and triknya ya. Nah, itu dia obrolan kita hari ini bersama Fitria Ramadan atau Fitrom. Tadi juga kita udah ngebahas nih motivasi untuk mengembangkan diri, terus juga tips untuk mengembangkan diri. Kayaknya cukup sekian podcast Himaksyar kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Pratiwi Oktiliana dan saya Fitria Ramadan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.